Shalom, sahabat milenial. Kembali dalam program Inspirasi Harian, One Year in Mission. Satu program yang bertujuan untuk memberikan kepada kita motivasi atau inspirasi harian untuk menjalani kehidupan dari hari ke hari. Renungan atau inspirasi hari ini berjudul Pria yang Tak Diinginkan. Basis firman Tuhan adalah 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Salah satu karakteristik unik dari Daud adalah ia tidak pernah lupa akan janjinya. Biarpun dinasti Saul telah hancur, tetapi Daud masih mengingat janji yang ia ucapkan kepada Yonatan. Itu adalah salah satu contohnya. Ia kemudian memanggil Siba, orang yang dulunya bekerja untuk Saul, untuk mencari tahu apakah ada keturunan Yonatan yang selamat. Siba menjawab seperti ini, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Perhatikan kata-kata Siba. Siba menolak menyebutkan siapa nama anak itu. Ia hanya mengucapkan kata bahwa anak itu cacat kakinya. Dengan kata lain, anak ini bukanlah orang yang memiliki kemampuan dibandingkan orang-orang yang normal lainnya karena terkendala fisik. Sobat milenial, pernahkah kita mendengarkan perkataan-perkataan seperti ini dari orang-orang? Dia baik sih tapi, atau dia pintar sih tapi, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kata-kata seperti itu. Ketika keluarga Saul mengadakan pemberontakan terhadap Daud, semua keturunan Saul berpartisipasi kecuali anak Yonatan. Hilangnya nama Mephiboset dari pemberontakan tersebut seakan menguatkan pandangan bahwa bahkan keluarganya sendiri memandang rendah anak yang cacat kakinya itu. Tahun-tahun di mana ia dikucilkan menciptakan perasaan rendah diri di dalam diri Mephiboset. Ketika ia berdiri di hadapan Daud, terjadi suatu pertemuan yang luar biasa. Ia terkejut atas kebaikan Daud dan menyebut dirinya sendiri sebagai anjing mati yang tidak layak menerima kasih karunia Daud. Tetapi Daud tetap menerima Mephiboset apa adanya dan mengajak dia untuk makan di meja raja. Kisah Mephiboset adalah kisah untuk mereka yang terpinggirkan, mereka yang terjatuh, mereka yang cacat, mereka yang telah kehilangan segalanya. Dan yang uniknya adalah Daud mengasihi Mephiboset bukan karena siapa Mephiboset, tetapi karena Yonatan. Hal ini mengingatkan kita bahwa biarpun kita bukanlah siapa-siapa, ada Tuhan Allah yang mengundang kita ke jamuan makannya. Kita mengerti bahwa keadaan kita mungkin memiliki kekurangan. Kehidupan kita cacat. Ada yang tidak beres di dalam hidup kita. Namun ketika kita mau datang kepada Raja kita, sebagaimana Mephiboset datang menerima kebaikan hati dari Daud. Dia berdiri di hadapan Daud dan Daud menerima dia. Kita juga perlu datang kepada Tuhan. Kita memiliki cacat-cacat rohani di dalam karakter kita. Mari, inspirasi harian ini mengajak kita belajar dari Mephiboset, datang kepada Daud, datang kepada Raja. Kita perlu datang kepada Raja yang akan datang itu. Raja yang akan dinyatakan pada saat dia akan datang pada kedua kali. Kita perlu datang kepada dia untuk membawa semua kecacatan-kecacatan kita untuk menjadi lebih baik lagi di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Kiranya inspirasi harian ini boleh mengajak kita, boleh membantu kita untuk hidup lebih baik lagi. Maukah Anda, sahabat milenial dan umat Tuhan, yang mengikuti program inspirasi harian hari ini, duduk bersama Allah? Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.